Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang yang berada di tempat itu terkunci mulutnya. Rasa bersalah datangnya selalu terlambat. Salah seorang di antara mereka tidak mampu melihat kenyataan, segera pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dilakukannya itu kemudian diikuti oleh yang lain, diikuti lagi oleh yang lain lagi. Satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Memelah sekali Kisanak. Kasihan sekali nasib Ken Endok. Barangkali kera peliharaan itu adalah sosok yang paling erat dan akrab dengan dirinya. Ya, binatang itu mati. Ken Endok tentu merasa sangat kehilangan. Benar, Brahmana Logawe. Lalu bagaimana kelanjutannya Kisanak? Ken Endok itu tidak mampu menahan kesedihannya. Ia pun pergi meninggalkan padukuhan yang tidak akrab dan ramah kepadanya, memasuki padang karautan untuk melahirkan anaknya di sana. Ken Arok? Ya, benar. Sudah aku duga. Sejak itulah padang karautan berpenghuni, dan orang yang berani serta sanggup menjadi penghuni padang karautan adalah orang yang tidak waras. Namun sementara itu, ada seorang yang kemudian merasa bersalah. Hari-harinya dihantui oleh kegelisahan. Oh, kenapa Kisanak? Orang itu adalah salah satu di antara penduduk yang telah mengambil kesimpulan bahwa yang menghamili perempuan bisu itu beruk piaraannya. Ia merasa bersalah. Brahmana Logawi bisa menerka kenapa. Ya, orang yang gelisah itulah yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Benar, Brahmana Logawe. Orang yang gelisah itu adalah salah satu penduduk yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Orang itu adalah aku. Brahmana Logawe terkejut. Justru karena itu ia terdiam, tidak bisa mengucap apapun. Brahmana Logawe mengangguk-anggukan kepala. Brahmana Logawe memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna apa yang diucapkan Wong Panambas. Ada kebimbangan yang sangat pekat dan kental untuk mempercayai pengakuan orang itu. Apalagi jika Logawe teringat pada ucapan sebelumnya, bahwa dia telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Orang yang mengaku sudah mati itu kini bercakap-cakap dengannya. Apa yang bergolak di dalam hatimu, Brahmana Logawe? Hal yang mengejutkan sekali Kisanak. Rasa bersalah yang terpendam bertahun-tahun itulah yang membuatku tidak tahan lagi. Aku merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana keadaan Ken Endok yang bersembunyi di padang karautan. Ternyata telah terjadi sesuatu pada Ken Endok yang lama sekali tidak menampakkan diri. Dia mati. Yang aku temukan kala itu adalah seorang remaja. Remaja itulah perampok kecil atau pencuri yang selama ini diburu-buru oleh penduduk. Lalu apa yang Kisanak lakukan? Siapa kau? Namaku Penambas, Salik.
Kaukah anak Endok yang tinggal di padang ini? Ya, aku anak Endok. Siapa namamu? Peduli setan dengan nama. Aku tidak punya nama. Maukah aku beri nama? Kau akan memberiku nama. Aku beri kau nama Ken Aro. Pakailah nama itu kalau kau mau. Ken Aro? Iya. Mengapa kau beri aku nama? Karena akulah ayahnya. Kau ayahku? Iya. Kau ayahku? Benar kan, Pak? Kau ayahku? Iya. Mengapa kau bisa mengatakan kau adalah ayahku? Mengapa? Katakan. Mengapa kau mengaku ayahku? Aku. Ibu, aku tidak perlu mencarinya. Orang itu telah datang sendiri kemari. Sekarang, saksikan ibu. Aku akan membunuhnya. Jangan. Oh, apa yang terjadi? Ken Arok itu membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya? Iya. Akan tetapi Kisanak masih hidup. Kisanak sekarang berada di sini, berbincang-bincang denganku. Apakah Brahmana Logawi merasa berbicara dengan orang yang masih hidup? Brahmana Logawi itu terpaku di tempatnya. Wong Panambas melangkah perlahan meninggalkannya. Menyebab tingginya padang ilalang semakin ke tengah menuju ke padang karautan. Untuk kemudian lenyap, tidak terlihat lagi. Brahmana Logawi mengusap peluh yang tiba-tiba mengembun di lehernya. Sedang bermimpikah aku? Sedang tidurkah aku ini? Brahmana Logawi mencubit lengannya sendiri. Dirasakan sakit. Brahmana Logawi meyakini apa yang terjadi itu memang benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. Brahmana Logawi memandang ke arah Wong Panambas menghilang, namun yang dicarinya benar-benar telah raib. Kakang, ada apa, Nyai? aku melihat seseorang datang kemari. Nampaknya ia bukan penduduk padukuhan kita, Kakang. Kiai Paraji Gading kah? Bukan Kiai Paraji Gading. Menilik pakaian yang dikenakannya, ia seorang Brahmana, Kakang. Brahmana? Iya, cepat, Kakang. Dengan tergopoh-gopoh, Kiai dan Nyai Jayeng yang bertempat tinggal terpencil di sisi barat padang karautan itu menyongsong kehadiran Brahmana Logawi. Suami istri itu segera memberikan penghormatan sebagaimana layaknya penghormatan yang diberikan kepada seorang Brahmana. Kehadiran seorang Brahmana di rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah yang tiada ternilai. Selamat datang di gubuk kami, Bapak. Izinkanlah aku memperkenalkan diri. Namaku Kiai Jayeng, dan ini istriku. Dan kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama Bapak Brahmana? Namaku Logawe Kisanak. Janganlah Kisanak bertanya dari mana aku berasal. Karena aku tidak mempunyai rumah tinggal. Aku hanya mengikuti kemana gerak kakiku. Kesanalah aku berjalan. Oh, iya. Bolehkah aku mendapatkan keterangan dari Kisanak? Apakah nama padang ilalang yang luas di sebelah sana itu? Oh, itu padang karautan, Bapak. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Suaranya benar-benar mengerikan. Debar jantungku seolah masih terasa hingga sekarang ini. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Mengapa Kisanak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buas itu? Tidak, Bapak. Kami di sini tidak merasa takut. Karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami, Pak. Singa binatang yang buas. Lalu mengapa Kisanak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu?
Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Nyai. Kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara binatang. Lalu suara apa? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Lalu bagaimana bisa dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di tengah padang ilalang itu? Bertapa, Bapak? Bertapa? Benar, Bapak. Brahmana Loh Gawe nampak manggut-manggut, mengangguk-anggukan kepala. Kiai Jayeng yang melihat istrinya berbicara apa adanya, akhirnya menceritakan apa yang diketahuinya dengan tuntas. Namun yang diketahui Kiai Jayeng itu ternyata hanya terbatas. Kiai Jayeng dan istrinya belum tahu kalau yang mengaum itu sebenarnya adalah Ken Arok, dan lebih dari itu, ia adalah seorang raja. Begitukah ceritanya? Jadi yang mengaum itu adalah suara manusia yang bertapa. Yang aku ketahui, orang yang bertapa tentu mempunyai keinginan. Ia mempunyai maksud atau kehendak yang akan diwujudkannya dengan mesuraga dan mesubrata itu. Adakah Kisanak berdua mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang bertapa itu? Kami tidak tahu, Bapak. Orang yang setiap pagi dan sore kemari itu tidak menciptakan sesuatu? Kiai Paraji tidak mengatakan apapun, Bapak. Namanya Paraji. Kiai Paraji Gading. Kiai Paraji Gading itu tidak menceritakan apakah keinginan orang yang melakukan tapa berata itu. Ya, mungkin ia menginginkan dirinya menjadi sakti mandraguna, atau menginginkan menggapai kahyangan Jonggring Salaka, atau ingin menjadi raja. Bagaimana Kisanak? Wah, sayang sekali kami tidak menanyakan hal itu, Bapak Brahmana. Adakah orang yang kau sebut Paraji Gading itu sudah datang kemari untuk mengambil makanannya? Belum, Bapak. Sebentar lagi ia akan datang. Apakah Kisanak berdua merasa keberatan jika aku berkeinginan bertemu dengan orang yang bernama Paraji Gading itu? Untuk apa, Bapak? Aku hanya merasa penasaran. Aku bermaksud ingin mengetahui apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang melakukan tapa berata di tempat itu, sehingga harus mengaum menjadi singa. Jika ia ingin menjadi singa atau makhluk kejadian sejenis itu akan membahayakan umat manusia. Nah, hal itu harus dicegah. Apakah ada kemungkinan yang seperti itu, Bapak? Ya, justru karena itu kita tanyakan hal itu kepada orang yang bernama Paraji Gading yang bertugas menjaganya itu. Sang waktu terus bergerak. Matahari yang menaburkan sinarnya di langit merambat sejengkal lebih tinggi, mengurai embun dan udara dingin untuk menyibak dan pergi. Dedaunan hijau menari-nari digoyang oleh angin lembut yang menerpanya. Dan akhirnya, orang yang mereka perbincangkan itu kemudian datang. Brahmana Loh Gawe dengan ramah memperkenalkan diri. Selamat bertemu Kisanak Paraji Gading. Mendengar cerita Nyai dan Kiai Jayeng ini, aku sangat berminat untuk berkenalan denganmu. Sebagai seorang Brahmana yang selalu didorong untuk mengetahui dan meluaskan pandangan dan wawasan, aku sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi di padang karautan ini. Yang nampaknya Kisanak Paraji Gading mengetahuinya. Siapa kau? Namaku Loh Gawe. Brahmana Loh Gawe? Benar, akulah itu. Brahmana Loh Gawe? Iya, aku seperti pernah mendengar nama itu. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika ternyata Kisanak mengenal namaku. Aku pernah mendengar nama Loh Gawe dari orang-orang di Singasari. Beberapa prajurit yang aku kenal bercerita tentang Loh Gawe, yang membawa Ken Arok menghadap aku Tunggul Ametung untuk dijadikan prajurit. Kaukah orangnya? Benar, akulah orangnya Kisanak. Jadi benarkah cerita tentang dirimu yang menjadi pembicaraan orang banyak itu? Ya, pembicaraan yang mana yang Kisanak Paraji maksudkan? Bahwa kau berasal dari tanah India. Kau menyeberang ke bumi Jawa Dwipa ini dengan menaiki daun keluwi yang terbang melintasi lautan. Betulkah demikian, Brahmana? Wah,
Itu tentu sebuah cerita yang ngoyo-woro, Kisanak Paraji Gading. Cerita yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Bukankah Kisanak mendengar pula kisah serupa tentang Empu Barada yang mengendarai daun keluwi untuk menyeberang ke Pulau Bali? Lalu apa yang kau lakukan di sini, Brahmana Logawi? Kiai Cheng dan istrinya memilih diam untuk mengikuti pembicaraan yang terjadi. Suami istri itu sampai lupa untuk mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke pendopo rumahnya yang sederhana itu. Aku ulangi lagi, Brahmana Logawi, apa yang kau kehendaki dengan datang ke tempat ini? Kisanak Paraji Gading, apakah kau merasa keberatan karena aku berada di tempat ini dan mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Ken Arok di tengah padang ilalang Karutan itu? Apakah kau merasa keberatan dengan apa yang aku lakukan? Jika kau merasa keberatan, dengarlah Kisanak, bahwa akulah dahulu orang yang membawa Ken Arok itu ke istana Tumapel, seperti apa yang tadi kau katakan. Akulah orangnya yang membimbingkan Arok dari seorang perampok untuk menjadi orang yang mau berbuat dan bertindak benar. Tentu saja aku mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Nah, jika kau merasa keberatan, Kisanak, beranikah kau mempertanggungjawabkan di hadapan Ken Arok itu? Paraji Gading yang merasa tidak senang dengan kehadiran Brahmana Logawi itu harus melihat kenyataan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Brahmana Logawi itu. Betapa dia tidak boleh meremehkan kehadirannya. Jika ternyata Ken Arok tidak berkenan dengan sikapnya, maka Ken Arok bisa marah luar biasa. Dan tentu saja, itu adalah hal yang harus dihindari. Itulah sebabnya sikap Paraji Gading nampak sedikit lebih ramah. Baiklah, Brahmana Logawi. Apa yang ingin kau ketahui? Bertanyalah. Kalau aku mengetahui apa jawabnya, aku akan menjawabnya. Apakah yang sedang dilakukan Tuanku Ken Arok itu? Tuanku sedang bertapa. Bertapa tentu menyimpan maksud. Lalu apakah yang diinginkan Sri Baginda dengan tata berata yang dilakukan itu? Hanya Sri Baginda sendiri yang mengetahuinya. Benarkah jawaban itu, Kisanak Paraji Gading? Ya. Aku melihat nampaknya kau menyembunyikan sesuatu, Kisanak. Baiklah, aku akan coba menebak. Apakah kira-kira yang sedang diinginkan oleh Sri Baginda itu? Dengan melakukan tapa berata itu, Baginda sedang berusaha mengubah sebuah kutukan. Atau bisa disebut Baginda sedang berusaha mengubah takdir. Benar demikian, bukan? Kau benar-benar seorang Brahmana yang waskita. Seorang Brahmana yang beruh sadurunge winara. Yang bisa mengetahui segala sesuatu yang orang kebanyakan tidak bisa mengetahuinya. Jika demikian halnya, kau tidak perlu bertanya hal itu kepadaku, Brahmana. Berbicaralah jujur kepada mata hatimu sendiri. Bukankah pertanyaan yang kau lontarkan itu tak lebih dari sekedar sebuah basa-basi? Karena sebenarnya kau sendiri telah mengetahui jawabnya. Benar demikian, bukan? Perkiraanmu yang seperti itu jelas salah, Kisanak. Aku ini manusia biasa. Aku bukan pengejauhan tahan atau titisan dari dewa. Hanya para dewa yang serba mengetahui segala sesuatu. Yang bahkan belum terjadi. Apa yang kau katakan sama sekali berbeda dengan apa yang tadi juga kau ucapkan. Bukankah kau menyebut apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu adalah dalam usaha untuk menghindari sebuah takdir atau mengubahnya? Kau telah mengetahui hal itu. Aku sekedar menduga, Kisanak. Bukankah tidak salah jika aku hanya mengutarakan sebuah dugaan? Dugaan itu bisa benar, bisa juga salah. Ternyata dugaanku itu benar. Itu bukan berarti aku werusak durunge winara. Lalu apakah sebenarnya yang kau kehendaki, Brahmana Logawi?
Aku minta kau bersedia menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda itu. Kiai dan Nyai Jayeng yang mengikuti pembicaraan itu dengan seksama, nampak tegang dan sibuk menebak manakala Brahmana Loh Gawe menyebut-nyebut nama Baginda. Di dalam dada suami istri itu tumbuh pertanyaan, benarkah orang yang bertapa dan ada kalanya memperdengarkan auman singa yang dahsyat itu adalah Sri Baginda, yang mereka sendiri? Kiai Jayeng dan Nyai Jayeng menyimpan rapat-rapat pertanyaan itu di dalam hati mereka. Bagaimana Kisanak Paraji Gading? Keberatankah kau dengan pertanyaan yang kuajukan itu? Mengapa hal itu tidak Brahmana tanyakan sendiri kepada Sri Baginda? Kau tahu jawabnya, bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sayang sekali Brahmana Loh Gawe, bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Dan aku minta, kau tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan ransumku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Tentu Kiai, aku sudah siapkan. Tanpa memperdulikan kehadiran Brahmana Loh Gawe, Paraji Gading yang wajahnya dihiasi cacat itu melangkah masuk ke dalam rumah. Nyai Jayeng bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping, dan tidak berapa lama kemudian telah muncul di ruang tengah membawa ransum yang dibungkus dengan daun pisang. Tanpa berkata apa-apa, ransum itu diterima oleh Paraji Gading. Dan Paraji Gading kemudian melangkah keluar menuju halaman. Namun Paraji Gading terkejut. Dia tidak melihat Brahmana Loh Gawe di halaman lagi. Kemana orang itu? Dia ke tanah. Iya. Kiai Jayeng, nampaknya kau telah melanggar kesepakatan kita. Bukankah aku telah berpesan agar kau tidak menceritakan apapun yang kau ketahui di padang karautan itu? Angin, bagaimana? Bagaimana mungkin kami berbohong kepada seorang Brahmana? Tidak, aku akan menyusulnya. Bagaimana, Kakang? Kiai Paraji Gading itu nampaknya merasa kecewa kepada kita, Nyai. Iya, aku tahu itu. Seharusnya kita tidak perlu bercerita apapun kepada Brahmana itu. Itu sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, Kakang. Kakang, Bagaimana, Nyai? dari pembicaraan tadi, bukankah berarti orang yang bertapa itu adalah Sri Baginda? Sri Baginda Kertajaya. Betulkah itu, Kakang? Oh, salah. Sri Baginda Kenarok. Bukankah Bapak Brahmana Loh Gawe tadi menyebut-sebut nama Kenarok? Akan tetapi, bukankah raja kita adalah Raja Kertajaya, Kakang? Kamu yang tidak tahu perkembangan, Nyai. Gusti Kertajaya sekarang sudah lengser ke Prabon. Kedudukannya direbut dengan paksa oleh Kenarok. Dan Kenarok itu sekarang bertapa. Aneh, mengapa bertapa saja harus memiliki padang karautan seperti itu? Kita ini orang kecil, Nyai. Kita tidak tahu apa-apa. Ingat, kesalahan yang tadi kita lakukan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Simpan rapat-rapat. Jika kita ceritakan pada orang lain, barangkali orang yang bertapa itu tidak senang. Dan kita bisa dikutuk menjadi seperti yang dikehendakinya. Ibaratnya, kalau kita dikutuk menjadi sebutir kacang hijau, ya jadilah kita kacang hijau. Dalam pada itu, Paraji Gading yang bergegas berjalan kembali ke lebatnya padang karautan. Tempat lebatnya ilalang yang setinggi manusia. Mendapatkan Brahmana Loh Gawe duduk di atas sebongkah batu menunggunya. Aku sengaja menunggumu di sini di sana Paraji Gading, supaya kita bisa berbicara leluasa. Tidak perlu. Dan aku minta agar kau kembali atau pergi kemanapun, tidak usah berada di sekitar padang karautan ini. Atas nama Sri Baginda, aku perintahkan kau melakukan itu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan seperti itu ke sana. Duduklah, dan mari kita berbicara sebagai layaknya sahabat. Bukankah banyak yang bisa kita bicarakan di sini? Sering sekali Brahmana. Aku tidak berminat. Ayo, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Jangan kau paksa aku memenuhi perintahmu itu, Kisana. Aku tentu akan pergi kalau aku sudah mendapatkan jawaban yang aku inginkan.
Perilakumu itu seperti perilaku perampok. Sama sekali tidak sesuai dengan wujud lahiriahmu yang brahmana. Kata-katamu tajam sekali, Kisana. Tetapi baiklah, kalau kau memang keberatan, tidak apa-apa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.